Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Jakarta dan masih bersama kami yaitu Najamuddin Ramli selaku Wakil Sekjen Dewan Pimpinan MUI. Pak Najem, kita lanjutkan perbincangan kita yang tadi. Ya Mbak Gesti. Menjelang Ramadan dan salah satu kegiatannya adalah biasanya itu ziarah kubur. Nah, menurut Pak Najem sendiri, apakah dalam pandemi Corona saat ini perlu untuk dilakukan ziarah kubur? Ya, saya kira beberapa pimpinan Majelis Ulama Indonesia baik di pusat maupun di provinsi telah menghimbau supaya umat Islam tak perlu melakukan ziarah kubur. Ini kan tradisi jelang Ramadan, maka berbondong-bondong umat Islam pergi ziarah kubur karena mungkin rindu dengan almarhum yang sudah lama dikuburkan, mendoakannya ya supaya mendapatkan terang kuburnya dan diampuni dosa-dosanya, kemudian insya Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah. Sekaligus juga membersihkan kubur dari famili. Jadi kegiatan nyadran ini, kalau di Jawa kan istilahnya nyadran, nyadran ya. Nah, ini saya kira tak perlu karena ini kan virus corona ini itu medianya itu ada di tanah-tanah lembab, di becek-becek. Kan kuburan itu biasanya becek dan lain sebagainya. Nah ini kalau kita ingin memutus mata rantai virus corona ini, maka kita hindarkan dahulu, kita tunda saja, nanti setelah pandemi ini selesai, baru kita melakukan ziarah kubur. Karena fungsi dari ziarah kubur itu ya menjadi sesuatu yang penting, karena orang yang pergi ziarah kubur itu menyadarkan dirinya karena suatu waktu nanti dia juga akan dikuburkan seperti kuburan yang mereka pergi lihat itu. Jadi ini sebuah peringatan dari dari sunnatullah, di mana orang yang pergi ziarah kubur itu menginsafi dirinya. Kalau dia banyak dosa, kalau dia begal, kalau dia banyak penyimpangan, ya menginsafi. Suatu saat nanti dia akan dikuburkan seperti makam-makam yang mereka ziarahi itu, Mbak Gesti. Baik, Pak Najem, lalu bagaimana dengan menyegerakan untuk membayar zakat fitrah dalam kondisi saat ini? Ya, saya kira kalau itu tidak ada masalah. Kalau nisabnya, aturannya, lamanya harta itu sudah memenuhi, maka dipercepat pun tidak apa-apa untuk zakat mal. Jadi zakat mal, infak sedekah itu tidak apa-apa. Ya kalau nisabnya, kalau uangnya sudah depositonya berapa, sudah cukup 1 tahun. Kalau emas yang dimilikinya, perak yang dimilikinya, tambak yang dimilikinya, peternakan yang dimilikinya, hasil pertanian yang dimilikinya sudah sesuai dengan nisabnya, maka membayar zakat harta atau zakat malnya ini tidak apa-apa didahulukan. Apalagi dengan dengan satu niat untuk melakukan kesetiakawanan sosial, membantu orang-orang yang terkapar, ya orang-orang yang menganggur dan teranggurkan sekarang di PHK. Jadi dengan kesetiakawanan sosial kita membantu terhadap sesama karena Islam mengajarkan ya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang baik, menolong, dan dia bermanfaat terhadap sesama manusia lainnya. Sekali lagi saya ulangi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang semuanya. Siapapun orangnya, jangan melihat latar belakangnya, agamanya, etnisnya, dan lain sebagainya. Bayangkan saja kalau umat tangga saja, walaupun non-Islam, Nabi mengatakan, dia dilapori, sahabat melaporkan, si fulan itu ibadahnya bagus, pokoknya zakatnya bagus, tetapi ada satu kelemahannya selalu mengganggu tetangganya. Nabi katakan, si fulan yang ahli ibadah itu masuk neraka. Nah oleh karena itu siapapun, apakah tetangga kita non-muslim, etnik apa, kita harus berbaik-baik dengan tetangga. Maka tetangga itu yang pertama, ikramul jar. Kita lakukan kebaikan terhadap tetangga yang pertama. Nah oleh karena itu, pertanyaan dari Adinda Gesni tadi tentang
mendahulukan pembayaran zakat mal itu memang wajib, saya kira. Tak perlu lagi menunggu Ramadan. Kalau sudah nisabnya sudah cukup, maka berapa persen? 2,5% dari totalitas harta yang kita miliki, kita keluarkan untuk zakat mal. Kita berikan kepada amil zakat, ya ada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, ada Lazismu, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah, Lazisnu, Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama, dan lazis-lazis yang dimiliki oleh ormas Islam lainnya. Jadi ini mengapa dipercepat dengan niat membantu sesama yang saat ini berapa karyawan di PHK, sektor informal yang tidak mendapatkan lagi penghasilan, buruh-buruh kasar di Tanah Abang kehilangan mata pencahariannya karena toko-toko semua tutup, ya, para tukang batu, para nelayan, para petani, dan semua karyawan-karyawan restoran yang sekarang ini terpapar karena corona ini sehingga penghasilannya tidak ada, sehingga siapapun di antara umat Islam yang memiliki zakat harta itulah menjadi social safety net. Jadi itu menjadi penyelamat sosial kita untuk meringankan beban penderitaan kaum fakir miskin yang nestapa selama pandemi ini berlangsung. Tetapi kalau zakat fitrah tidak boleh didahulukan. Karena zakat fitrah itu zakat yang terkait dengan pribadi, itu memang hanya dapat dilakukan di bulan Ramadan saja, Mbak Gesni. Ya. Baik, Pak Najam. Ya. Pak Najam tadi di segmen sebelumnya, Pak Najam mengatakan bahwa memang perlu ada dari pihak kesehatan yang meninjau beberapa zona-zona yang memungkinkan mereka bisa melakukan tradisi Ramadan. Nah, kalau Pak Najam sendiri, menurut Pak Najam, perlukah sebenarnya evaluasi bagi wilayah zona hijau untuk kegiatan ibadah itu sendiri? Jadi sekarang ini seperti Jakarta, kita tidak bisa lagi mengklasifikasi apakah zona hijau, kuning, dan merah. Karena transmitornya ada di mana-mana. Sehingga melakukan transmisi virus antara manusia ke manusia. Jadi sehingga setiap kerumunan manusia itu harus dielakkan. Jadi di masjid tetap ada kegiatan azan, ada yang membaca Al-Quran, ada yang mengingatkan nanti sahur dan buka puasa, ada yang memberikan pengumuman. Tetapi kalau sudah seperti ini, agak sulit kita mengklasifikasikan mana hijau, kuning, dan merah. Karena ini Jakarta. Jakarta itu kan paling tinggi dari 34 provinsi dan paling parah. Termasuk Jawa Barat yang kedua dan lain sebagainya. Sehingga, tapi kalau di daerah-daerah itu kami di dalam Fatwa Majelis Ulama nomor 14 tahun 2020 itu kita kembalikan kepada pemegang otoritas pemerintah yang terkait setempat sesuai dengan jenjang pemerintahannya. Dan di situ memang yang berperan adalah Dinas Kesehatan yang mengerti mana yang zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Ya, baik. Ya, baik Pak Najamuddin Ramli, Wakil Sekjen Dewan Pimpinan MUI. Terima kasih atas informasinya dan terima kasih sudah mau bergabung bersama kami di Suara Jakarta. Ya, terima kasih Mbak Gesni. Semoga kru Jakarta TV, TV Jakarta, Jack TV, semua sehat walafiat, panjang umur, dan juga semua pemirsanya sehat walafiat. Semoga badai cepat berlalu dan kita kembali kepada kehidupan yang normal kembali. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Najam. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan Najamuddin Ramli dan saya, Jesmi Sitanggang, beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.